Selamat datang kembali di channel Babo Jeman. Ini makin parah saya punya ini HP ya, buat holder buat naruh HP di mobil, tapi ya saya mau ajak kalian semua kembali nggak kerja ya, jadi saya mau ke dokter dulu karena saya harus divaksin. Semua yang kerja di rumah sakit, di sekolah ya, yang berhubungan sama orang banyak itu wajib sekarang divaksin. Ya karena kita berhubungan sama banyak orang yang kita nggak tahu kan, mereka bisa saja sakit kan ya, jadi sumber penularan. Jadi kita harus punya imunitas atau kekebalan. Tapi bukan itu yang mau saya omongin hari ini. Sambil saya menuju kota, saya mau cerita ya di Facebook saya tuh dari kemarin ya, karena kemarin tepatnya ya itu saya tiba di Indonesia. Jadi 1 tahun yang lalu kita mudik ya, liburan ke Indonesia. Jadi langsung begitu tiba saya udah atur sama teman-teman saya tuh, kita mau bikin reuni. Jadi saya langsung booking tempat ya. Jadi sekitar 50 teman-teman saya, ada 50 orang yang hadir ya, kita kumpul di situ. Cuma masalahnya waktu itu saya kan habis perjalanan jauh dan capek betul, dan pusing karena harus check in juga di apartemen, harus ngurusin check in itu ya. Aduh, itu bener-bener ribet gitu kan. Jadi saya nggak bisa fokus sama teman-teman gitu ya. Padahal jauh-jauh hari saya udah excited banget, udah seneng banget ya bisa kumpul sama teman-teman gitu. Cuma ya karena kondisi saya waktu itu benar-benar kecapean dan pusing sama urusan yang terlalu banyak ya waktu itu. Jadi kurang bisa menikmati, nggak 100% gitu saya ya. Cuma ya saya lihat mulai kemarin banyak banget gitu foto-foto kenangan dari tahun yang lalu, dan saya benar-benar bersyukur bisa liburan ke Indonesia. Tahu nggak? Saya mau kasih tahu ya, bukannya maksudnya pamer atau bagaimana, cuma nanti saya cerita supaya kalian punya perspektif atau cara pandang ya, bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur sama uang, dan itu kebahagiaan itu nilainya mahal sekali ya. Jadi suami saya yang baik hati udah nyediain budget ya untuk liburan ke Indonesia itu 10.000 euro. Jadi kalau kurs 15.000 berarti sekitar 150 juta untuk liburan itu. Jadi bayangkan ya, supaya kita bisa ketemu teman-teman, bisa menikmati kebersamaan ya. Memang 150 juta itu bukan cuma untuk untuk mudik ya, karena kita juga harus ada keperluan lain kan ya. Memang keperluannya banyak karena kita harus ke pulau-pulau kecil, dan itu mahal ya tiketnya, dan juga harus bayar bagasi kan. Jadi yang berat itu mungkin di situ ya, biaya tiket ke pulau-pulau kecil gitu ya. Terus penginapan. Kalau penginapan saya pintar-pintarnya lah atur budget ya. Saya cari-cari penginapan yang murah gitu ya. Cuma namanya kita ke Indonesia gitu, kita bagi-bagi berkat juga kan, itu yang jadi salah satu tujuan kita juga. Cuma yang saya mau kasih tahu ya, jadi untuk teman-teman yang merasa, yang lihat ya kalau di media sosial gitu ya, orang-orang yang liburan gitu ya, kayaknya hidupnya happy, bisa kesana kesini ya,
karena punya uang gitu ya, punya budget untuk melakukan perjalanan. Saya mau kasih tahu bahwa untuk kalian yang bisa setiap saat ya kumpul sama teman-teman ya, itu tanpa kalian sadari kalian itu sebetulnya kaya ya, kaya dan bersyukurlah gitu bisa nggak perlu keluar uang kayak kita segitu banyak untuk bisa ketemu keluarga dan teman-teman gitu ya, karena pengalaman saya uang tidak bikin bahagia ya. Jadi waktu saya di Australia juga ya, saya pernah sama satu keluarga ini bukan keluarga biasa-biasa ya, termasuk orang kaya di Australia ya. Jadi mereka mobilnya juga mobil yang kayak top lah gitu ya. Terus keluarga yang baik hati inilah membawa saya, ini dia apa namanya, dia melanggar lampu merah. Dia maksudnya keluarga ini mengajak saya liburan ke Melbourne ya. Waktu itu saya masih belum terlalu ngerti gitu. Yang saya ingat kita masuk hotel Hilton bintang 5. Buat saya yang belum pernah ngerasain hidup kayak jet set begitu, saya maksudnya itu pengalaman pertama kan. Saya pikir oh ini orang kaya ya, keluarga yang kaya raya ya, terus bisa masuk liburan, masuk hotel bintang 5 ya, mobilnya juga mobil top. Yang saya perhatikan itu ternyata mereka nggak kayak orang Indonesia yang walaupun nggak punya apa-apa selalu tertawa gitu ya. Kita kalau kumpul-kumpul nih sama teman-teman di Indonesia ya, walaupun kita cuma nyewa villa yang murah ya, terus suasananya beda, hangat ya, penuh keakraban, tertawa-tawa. Tapi mereka enggak gitu. Mereka walaupun masuk hotel bintang 5 bawaannya tegang ya, ribut, maksudnya ya suami istri kayak kurang damai sejahtera gitu ya. Anak sama anak juga kayak kurang harmonis gitu ya. Dari situ saya benar-benar rindu gitu. Maksudnya saya ingat saya cuma pakai waktu itu sama teman-teman saya pakai mobil Truntung gitu, tapi suasananya jauh lebih apa ya, saya kemana nih ya, ini aja deh, sini aja deh, masih sepi, bisa parkir. Cuma saya kurang suka kalau parkir di sini, kenapa? Ya udahlah, nggak apa-apa, saya parkir aja. Kalau parkir di sini tuh memang dekat ya, karena saya mau jalan kan ke sana, tapi keluarnya susah. Tapi mungkin saya nggak lama di sini. Udah mentok. Jadi pengalaman saya liburan dengan mereka ya selama perjalanan waktu itu lumayan lama lah, 9 jam gitu ya. Suami istri mungkin karena kecapean dan mereka memang orang sibuk ya. Jadi suasananya di mobil tuh beda gitu, nggak kayak waktu saya sama teman-teman saya naik mobil butut ya. Di dalam mobil tuh kami ketawa gimana gitu. Pokoknya saya jadi disitulah saya mengerti gitu. Yang kita lihat mungkin di media sosial mereka naik mobil keren gitu ya, terus masuk check in di hotel bintang 5 gitu, kita merasa oh beruntungnya mereka ini keluarga yang bahagia gitu ya, karena mereka punya banyak uang, mereka bisa beli liburan gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian tahu yang sesungguhnya, tidak seperti itu, tidak seperti kelihatannya gitu ya. Dan saya bukannya nggak bersyukur diajak liburan sama mereka, saya sangat-sangat bersyukur gitu ya dengan kebaikan hati mereka, tetapi saya jadi punya perspektif cara pandang yang berbeda gitu. Yang tadinya saya nggak tahu seperti apa kehidupan gitu ya, saya cuma bisa lihat kalau mereka punya uang begitu banyak pasti mereka bahagia dong ya, tapi nggak begitu gitu. Orang Indonesia yang kehidupan ekonominya pas-pasan, percayalah mereka tertawa lebih banyak dan mereka jauh lebih bahagia. Nanti saya lanjut ya, karena saya mau ini dulu, belanja dulu, terus saya mau ke dokter, dan nanti kalau pulang sambil ngobrol lagi ya guys. Udah rame nih
mana. Orang liburan soalnya. Ternyata ya saya nggak bisa langsung masukin formulir ke tempat kerja saya karena untuk vaksin ini harus 2 kali, karena waktu kecil saya nggak punya bukti bahwa saya udah pernah divaksin waktu kecil. Seandainya saya punya bukti bahwa saya pernah 1 kali divaksin atau dulu udah pernah, saya bisa langsung saya 2 bulan lagi harus kembali. Dan mungkin saya bukan satu-satunya di tempat kerja saya yang nggak bisa memenuhi persyaratan ini ya, karena ini wajib ya buat orang yang kerja di tempat-tempat tertentu. Jadi balik lagi ngobrolin tadi ya, jadi kadang-kadang kita ini nggak bahagia bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita kurang rasa syukur ya. Jadi tadinya saya nggak tahu gitu. Sesudah saya berkesempatan mengenal keluarga ini yang sebetulnya sangat diberkati dan berkelimpahan ya. Jadi anaknya tuh seumur saya. Jadi saya waktu itu saya pikir anak ini kenapa dia mobilnya BMW, punya rumah sendiri. Udah seumur saya waktu itu umur 20-an udah punya rumah sendiri ya. Walaupun masih nyicil, tapi dia kan dapat sewa juga, saya nyewa di rumahnya. Kita tinggal bareng-bareng. Nah terus kenapa dia kayaknya orangnya nggak happy gitu. Saya kalau ikut mobilnya dia tuh bawaannya stres, tegang, karena dianya bawa mobilnya tuh emang kepribadiannya begitu. Kepribadiannya tuh suka marah-marah gitu ya, kayak kurang damai sejahtera. Padahal dia punya segalanya gitu. Jadi ini sekarang kalau saya renungkan gitu ya, kenapa anak ini yang hidup dalam keluarga yang berkecukupan, punya segalanya, tapi dia nggak bahagia gitu. Dan saya takutnya anak-anak saya juga begitu ya. Itu karena cenderung arahnya ke situ. Anak-anak yang dibesarkan dalam kecukupan, dalam kelimpahan, kadang-kadang kekurangan karakter yang gampang puas, gampang bersyukur. Kita perlu menanamkan itu ekstra ya untuk anak-anak yang tumbuh di negara maju yang kehidupannya boleh dikatakan kecukupan lah gitu ya, walaupun kita bukan termasuk berkelimpahan dalam arti nggak termasuk orang kaya ya, tapi anak-anak saya kan nggak kekurangan gitu ya, nggak kayak saya dulu. Cuma saya perhatikan kalau nggak sungguh-sungguh kita berusaha mendidik mereka gitu ya, mereka bakalan kayak anak ini yang saya kenal gitu ya. Itu saya di Australia gitu, sama orang tua kayaknya marah. Mungkin anak ini menyimpan kepahitan gitu ya, mungkin ada luka batin yang belum sembuh gitu. Karena biasanya anak itu tidak bahagia bukan karena orang tuanya nggak mencukupi kebutuhannya secara materi, tapi mungkin orang tuanya kurang hadir atau kurang memenuhi kebutuhan emosinya ya si anak ini. Jadi saya agak ekstra gitu ya untuk memperhatikan supaya anak-anak saya tidak merasa mereka diabaikan, sehingga mereka punya kayak bukan dendam ya, tapi kayak kurang happy gitu. Jadi anak-anak yang mungkin orang tuanya nggak hadir gitu ya. Anak zaman sekarang ya, kadang-kadang orang tua kan sibuk sama pekerjaan, sama HP. Kadang-kadang tanpa sadar kita kurang memperhatikan anak-anak gitu. Jadi itu tantangan dan PR ya untuk orang tua zaman sekarang ya, khususnya yang
secara materi nggak kekurangan, tapi mungkin dalam hal lain berkekurangan. Kalau saya perhatikan ya, suami saya juga bilang kan, kalau di Indonesia tuh mereka walaupun pas-pasan ekonominya ya, tapi lebih happy, suka tertawa gitu dibandingkan orang Jerman yang agak tegang, susah ketawa, terus suka marah-marah gitu kan. Ada masalah kecil aja langsung meledak gitu. Saya udah mulai kayak begitu kan. Ya, jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin melihat kehidupan kami ya di YouTube ya, orang-orang yang apa namanya, ya dulu saya kayak gitu kan, saya cuma lihat kehidupan di depan ini mobil yang dulu saya belajar nyetir pakai mobil ini nih, mobil dari kursus setir ini, cuma kayaknya gurunya bukan guru saya dulu. Kalau guru saya kenal ya kan, teman saya juga, teman gereja dulu. Nah, balik lagi. Kalau saya mungkin nggak pernah punya kesempatan mengenal keluarga ini yang secara mungkin boleh dibilang berkecukupan ya. Mungkin kehidupannya dulu saya cuma bisa lihat di TV gitu, atau ya zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Kalau saya nggak kesempatan mengenal mereka secara pribadi, lihat kehidupan mereka sehari-hari, mungkin saya ya sama seperti kebanyakan di antara teman-teman yang mungkin lihat kehidupan istri bule ya, kayaknya enak gitu kan. Saya percaya tiap kita tuh ada tantangannya lah. Saya harus ngeduluin tadi karena mobil itu kayaknya muridnya dia takut dia berhenti. Oke. Jadi yang kita lihat di TV atau di media sosial itu kadang-kadang tidak seindah yang kita alami sesungguhnya kan. Kalau orang-orang yang lihat foto saya liburan gitu kan, nggak ada yang tahu kalau misalnya dulu gitu ya, dulu saya nggak happy gitu, walaupun saya bisa liburan ke luar negeri gitu kan, tapi saya tetap dalam hati saya ada sesuatu yang kurang gitu. Mungkin karena dulu saya masih belum beres gitu ya, masih belum puas dengan, mungkin juga karena waktu itu masih repot sama anak-anak kecil gitu kan, stres ya kan, kehidupan ibu rumah tangga dengan anak-anak yang masih kecil yang perlu banyak perhatian. Terus saya nggak punya karir ya, nggak punya pekerjaan, jadi terus di rumah tanpa ada teman-teman dekat gitu ya, jadi banyak gitu hal-hal yang belum saya berdamai gitu. Sekarang saya sudah berdamai dengan situasi saya sekarang, walaupun saya masih rindu sama teman-teman saya di Indonesia, dan saya sudah menerima bahwa saya sekarang punya kehidupan yang lain dan berusaha untuk bersyukur gitu dengan kehidupan yang saya punya sekarang, dengan keluarga yang baru ya. Mungkin saya harus belajar beradaptasi kembali karena anak-anak saya sekarang sudah masuk fase yang lain. Saya harus jadi lebih kayak teman sama mereka gitu ya. Jadi saya berusaha fokus dan bersyukur dengan apa yang ada sekarang gitu. Jadi menurut saya kebahagiaan itu bukan apa yang kita punya gitu, tapi siapa yang ada dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana kita bisa menikmati kebersamaan ya sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi walaupun mungkin teman-teman nggak bisa liburan ke luar negeri atau makan di restoran mewah atau masuk nginep di hotel berbintang 5, bukan berarti nggak bisa bahagia gitu. Saya yakin dengan menikmati dan bersyukur dengan apa yang ada di sekitar kalian, tetap ya bisa menikmati dan bisa happy gitu, kayak orang-orang yang di Indonesia dulu, di Indonesia Timur ya, mereka dekat sama pantai kan tinggalnya,
mereka cuma jalan kaki aja udah kayak liburan gitu, jalan kaki ke pantai terus kumpul-kumpul sama teman-teman dekat itu udah bahagia gitu kan. Jadi kebahagiaan itu itulah gitu ya, bisa menikmati kebersamaan aja sama orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi, itu suatu berkat yang jangan lupa kita syukuri ya, karena itulah kebahagiaan gitu ya. Kebanyakan orang begitu. Oke, mungkin sampai di sini video saya kali ini sudah lama panjang videonya, dan saya harus lanjut beberes di rumah karena kita nanti mau berangkat kalau jadi hari ini harus selesai kerjanya. Nah tadi karena saya habis divaksin, saya nggak boleh terlalu kerja keras hari ini, harus katanya santai, nggak boleh olahraga juga nggak boleh gitu ya. Dan hari ini ya saya memang harus siap-siap, dan lihat aja mudah-mudahan perjalanan kita hari ini lancar. Doain ya, sampai ketemu di video berikutnya ya.